Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, gila. Rismon Sianipar makin garang usai diperiksa Bareskrim Polda Metro Jaya. Tidak cuma kasus ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar juga membongkar kasus KM50, kasus Jessica Wongso, dan juga kasus Vina Cirebon yang mengakibatkan 7 anak manusia yang diduga kuat tidak terlibat dalam masalah tersebut malah menjadi korban ketidakadilan hukum di negeri ini. Nah, semua itu adalah segelintir kasus yang tenggelam sampai saat ini belum terungkap kebenarannya. Namun, di sini Bang Rismon Sianipar membongkar kasus-kasus tersebut. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Jangan menganggap bahwa Bareskrim memiliki kebenaran absolut terhadap keilmiahan, ya. Itu masih sepihak, harus di-challenge. Ya, itu kasus Jessica Wongso. Kasus Vina Cirebon yang sekarang 6 kasus Vina Cirebon juga disebut, guys. Ya, di penjara seumur hidup. Akibat apa? Manipulasi polisi juga. Cirebon. Kenapa? Kenapa ekstraksi SMS pukul 22.14.10? Ini seru nih, ini seru nih. Semuanya dibongkar di sini. 14.10. Ya. Yang dituduhkan ya kejadian pembinihan Pimir Kesiin secara biar YouTube-nya jangankan ya. Pimir Kesiin secara bergilir mulai 21.15 sampai 22.30 itu tuntutannya loh oleh hakim. 21.15 sampai 22.30 dituduhkan terjadi serangkaian Pimir Kesiin bergilir. Pembunuhan, pemukulan. Tetapi ekstraksi SMS dari HP Vina, almarhum Vina, itu terungkap bahwa pukul 22.14.10 dia masih mengirimkan SMS ke temannya bernama Widi. Nah, hasil ekstraksi SMS itu sengaja tidak digunakan oleh polisi dalam reka adegan atau rekonstruksi. Kalau itu dipakai, maka gugurlah skenario mereka. Dan ini dibiarkan. Mana itu Wamenko yang memperjuangkan kemarin? Pak Oto Hasibuan itu Wamenko-nya. Saya jari, kok diam aja sekarang setelah jadi pejabat. Wah, ini seru nih, mantap nih ya. Jadi itulah deretan. Belum lagi. Ya, bentar guys. Jadi benar nih ya yang disampaikan oleh Bang Rismon ya. Semua kasus-kasus ini sudah tenggelam, termasuk kasus Vina Cirebon, kasus Jessica Wongso, dan juga kasus KM50. Dan katanya di kasus Vina Cirebon, dulu Pak Oto Hasibuan pernah berkata bahwa beliau akan mengawal kasus Vina Cirebon ini sampai selesai, sampai terungkap. Nah, namun yang anehnya setelah beliau masuk menjadi pejabat di negeri ini, gitu ya, di pemerintahan, loh kok diam aja gitu, kemana nih Pak Oto? Malahan beliau malah berseberangan di sini di dalam pengungkapan kasus ijazahnya Pak Jokowi dengan Bang Rismon Sianipar. Nah, penasaran nih ya, ini coba kita lihat dulu nih gimana nih komen-komen netizen tentang kasus ini ya. Oke, coba lihat. Nah, oke, kita semua harus mendukung Bang Rismon dan kawan-kawan. Wow, luar biasa. Kalau Bang Rismon diperiksa polisi, kita harus turun ke jalan. Kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Meskipun ternak PKI selalu ingin menguasai negeri ini. Terus berjuang Bang Prof. Dr. Rismon. Barakallahu fikum. Para cendekiawan ilmuwan, amin ya rabbal alamin. Semangat, biarkan polisi-polisinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala 7 turunan. Luar biasa ya. Rismon nyalinya luar biasa. DPR yang digaji negara kemana? Para termol kok nggak nongol ya? Komennya saya filter Bang, kata penciptanya ini ya. Bang Rismon harusnya jadi ahli forensik Polri. Nah, beliau dulu pernah menjadi ahli data forensik di mana dulu ya. Jadi coba nih, Bang Rismon harusnya jadi ahli forensik Polri. Coba kalian balasannya sini seperti apa di sini. Wah, kalau orang jujur nggak bakalan dipakai, mereka nggak suka sama orang jujur. Ini ada lagi nih, nggak bisa orang tegas dan jujur terus nggak boleh jadi orang dalam, diam aja dia jadinya. KM50 wajib diusut tuntas. Jadi kesimpulannya di sini bahwa itu komen-komen netizen rata-rata itu mendukung Bang Rismon Sianipar dan menyayangkan
tindakan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum kita, kepolisian gitu ya. Oke guys, kita lanjut. Marga Hasibuan. Nah, ya kan. Yang ketiga, ya, kasus 6 laskar FPI yang dibunuh dan dibantai di KM50, Tol 50. Coba bayangkan. Bukan malah mengumpulkan data selengkap-lengkapnya, tetapi polisi justru meminta atau memerintahkan data HP para saksi di rest area KM50 itu untuk dihapus. CCTV dihapus. Gendangan truk di rest area KM50 itu justru dibersihkan, bukan di polis lain. Dan rest area KM50 yang baru berdiri selama setahun itu dibongkar. Itu Kapoldanya itu, ya siapa itu? Imran, Fadil Imran itu harus bertanggung jawab itu. Iya. Kalau kasus Jessica Wongso, Tito Karnavian dan Krisnamurti, kasus KM50 itu Fadil Imran dan dirkrimumnya siapa itu? Bayangkan, udah begitu, ya bayangkan. Ini pertanyaan logika. Fiber optic. Bentar guys, ini saya rasa ini nyali Bang Simon ini nggak main-main ya, nggak kaleng-kaleng. Nggak mungkin beliau nggak merasa benar, nggak mungkin beliau seberani ini kalau bukan merasa benar apa yang beliau sampaikan gitu. Namun andaikan beliau menuduh atau salah, mungkin sudah dari dulu beliau telah dipenjara. Namun sampai saat ini kan belum ya, diperiksa aja baru beberapa hari ini gitu ya, tentang kasus ijazahnya Pak Jokowi gitu ya. Nah, saya yakin nih Bang Simon ini benar nih apa yang beliau sampaikan gitu ya. Oke guys, lanjut. Ya, di rest area sekitar 48 atau sekitar KM50 itu putus katanya 20 jam sebelum kejadian. Kejadian 7 Desember 2020. Tiba-tiba secara mendadak putus di 6 Desember 20 jam sebelum kejadian. Logis nggak ini Pak Prabowo Subianto? Coba, ya, 6 nyawa anak manusia sudah tidak bisa kembali lagi kepada keluarganya. Pak Prabowo bukan lagi kasus ini Pak. 6 nyawa anak manusia dengan secara membabi buta dibantai dan sempat dituduh sebagai pelaku, sempat tersangka. Dan 2 polisi yang menjadi terdakwa itu divonis lepas. Wah. Divonis lepas. Muhammad Fikri Tawainela. Dan di sini saya juga heran ya terhadap presiden kita ya, Prabowo Subianto. Kenapa diam aja kalau soal kasus seperti ini, termasuk kasus Vina Cirebon, Jessica Wongso, KM50 yang sudah beberapa tahun yang lalu, dan baru-baru ini juga kasus ijazahnya Pak Jokowi. Kenapa Pak Prabowo tetap diam, nggak mau ambil sikap gitu ya, nggak mau angkat bicara? Ada apa dengan presiden kita ini guys ya? Ada apa dengan macan Asia kita ini? Kenapa diam aja gitu ya? Apakah nggak tahu atau gimana nih ceritanya gitu ya? Aduh, kasian banget. Oke, lanjut. Fikri Ramadan Tawainela dan satu lagi itu lupa saya, Yusmin Otorela divonis lepas. Karena apa? Ya karena tidak ada bukti yang sengaja mengcounter mereka. Rekonstruksi yang dilakukan polisi hanya berdasarkan murni pada kesaksian kedua terdakwa polisi tersebut, tidak melibatkan keluarga, FPI dan lainnya. Bagaimana keadilan itu bisa dicapai kalau kesaksiannya baik persidangan maupun rekonstruksi hanya didasarkan pada kedua terdakwa polisi tersebut? Iya. Coba, itu kan sepihak Pak Prabowo Subianto. Saya meminta Pak Prabowo Subianto, buka lagi kasus ini, tangkap itu Fadil Imran dan siapa itu. Ya, setuju itu. Kita dukung itu guys. Sama seperti kasus Jessica Wongso, dia tangkap itu Tito Karnavian dan Krisnamurti yang sudah memanipulasi barang bukti digital sehingga. Bentar guys, kita dukung nih ya Pak Prabowo untuk membongkar kasus-kasus yang tenggelam ini agar jelas siapa dalangnya, siapa biang keroknya, siapa dibalik semua ini gitu ya. Padahal ini kan semasa pemerintahnya Pak Jokowi gitu ya. Semoga Pak Prabowo bisa mendengarkan ini dan membongkar kasus-kasus yang tenggelam seperti kasus Jessica Wongso, KM50 dan juga Vina Cirebon gitu ya, agar terbongkar sejelas-jelasnya gitu. Oke, lanjut. Yang bisa menjadi Kapolri status. Gitu. Ya, itulah deretan ya bagaimana polisi ya, Bareskrim, lapor forensik
itu memiliki deretan catatan manipulasi. Jadi kalau kasus ijazah Joko Widodo ini mengatakan bahwa hasil lapor forensik itu sudah final, salah besar. Catatan manipulasi itu sangat bau, sangat menyengat di hati masyarakat. Belum lagi kasus Sambo, ya. Oh iya, kasus Sambo. Ya. Kalau kita menerima begitu saja hasil polisi pada saat itu Polres Jakarta Selatan, ya, bahwa terjadi katanya tembak-menembak, terjadi timirkisiin. Ternyata kan salah. Akhirnya kan salah. Setelah ada desakan publik, ternyata tidak ada tembak-menembak tersebut. Joshua adalah korban. Ya, untung ada whistleblower yang bernama Eliezer. Oleh karena itu di kasus ijazah palsu Joko Widodo ini kami meminta kepada Pak Kasmujo, jadilah whistleblower Pak. Ungkapkan bahwa Bapak sebenarnya masih asisten dosen. Yang tanda tangan Bapak sebagai asisten dosen itu tidak bernilai atau tidak memiliki otoritas apapun untuk membimbing akademik, apalagi membimbing skripsi. Jujurlah Pak Kasmujo, demi catatan sejarah Republik ini, biar kita koreksi sejarah Republik ini, jangan dibiarkan bengkok hanya karena Bapak memilih untuk diam dan merasa merahasiakan segala sesuatu. Oke gitu ya. Jangan menganggap bahwa wah, ini luar biasa ya. Ini semua bobrok polisi dibongkar di sini. Ini belum semua ya, ini baru segelintir gitu ya. Dibongkar di sini oleh Bang Rismon gitu ya. Dan salah satunya tadi ada 3 kasus, salah satunya kasus besar dan juga termasuk tadi 4 berarti ya. 4 dengan kasus Sambo gitu ya. Yang tenggelam sampai saat ini belum jelas ujung pangkalnya, belum jelas kebenarannya gitu ya. Oke guys, coba kita lihat dulu gimana nih pendapat para netizen yang terbaik ini gitu ya. Mantap Abangku Rismon, maju terus. Dengerin tuh para termol, karena kejadian-kejadian itu besok atau lusa bisa saja terjadi pada keluarga kalian. Terus kalian masih bela-bela aparat yang oleng. Ya Allah, ya Rob, lindungilah negara ini ya Allah dari manusia-manusia zalim ya Allah. Siapa ini yang disebut zalim ya? Semoga Tuhan melaknat polisi-polisi zalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngeri di sini ya. Rata-rata ini komentar netizen ini tidak ada yang berpihak kepada kepolisian. Berpihaknya kepada Bang Rismon, kepada keadilan gitu ya. Ngeri-ngeri sedap polisi mau penjarakan Rismon. Waduh. Segala doa terbaik untuk Dr. Rismon, semoga beliau lindungi Allah Subhanahu wa taala, sebab beliau simbol pahlawan baru di negeri Konoha. Waduh, luar biasa. Polisi penjahat sebenarnya, musuh rakyat adalah polisi. Waduh, aku yang baca yang ngeri jadinya. Jadi itulah guys reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.